Al-Fatihah ala nabi fuduhul wa suhatu wa nasu sallallahu alaihi wasallam ila rasulillah Muhammadin abdillah sallallahu alaihi wasallam khusus sahadat khusus wal fuqaha wal muhaddithin khusus syasalit Syekh Muhammad bin Syafi'i Malik Hanafi Ahmad Hanbal wa jami'a ulama Syafi'iyah Allah jalla min awila la amralina wa likum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim halaman 38. Bab zakat. Di babak zakat itu rukun Islam ya, termasuk rukun Islam yang berdampingan dengan sholat. Hampir 38 kali di Quran berulang-ulang, di mana 8 aqim sholat ada wa atuz zakat. Aqim sholat wa atuz. Orang kalau sholat rajin, zakat nggak dikeluarin, nggak diterima sholatnya. Bagaimana orang zakat dikeluarin, sholatnya nggak diterima juga. Jadi dua-duanya ini nggak bisa berpisah. Aqim sholat wa atuz zakat. Aqim sholat hubungan kepada Allah, atuz zakat hubungan baik kepada fuqara, kepada masakin, kepada orang-orang yang kekurangan. Nah itulah makanya zakat beriringan dengan sholat ya. Jadi dia termasuk rukun Islam yang terkait di dalam ilmu fikih ya. Jadi kita belajar ilmu fikih termasuk belajar ilmu fardhu ain ya. Jadi ngaji itu Bapak ada yang fardhu kifayah, ada yang fardhu ain, ada ngaji sunnah. Ngaji fardhu ain seperti ini, ngaji bab fikih, di mana sholat yang benar, bagaimana wudhu yang benar, bagaimana zakat yang benar, bagaimana puasa yang benar, bagaimana haji yang benar. Itu ada aturannya. Ulama ambil intisari yang terkandung dalam Quran dan hadis, lahirlah namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu melahirkan daripada pemahaman yang ada dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kita lebih aman ngaji fikih. Ini jangan satu orang ngaji fikih lewat Quran, ngaji fikih lewat hadis, nanti berantakan. Ikut jalur mana? Kalau fikih sudah diadakan jalur-jalurnya. Jalur mazhab Imam Syafi'i ada fikihnya, Imam Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, semuanya ala hudan min rabbihim. Semua benar. Mau ikut kemana boleh. Ikut Syafi'i boleh, ikut Hanbali boleh, ikut Maliki boleh, ikut Hanafi boleh. Semuanya ala hudan min rabbihim. Mereka orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah. Kita diwarnai Islam Indonesia dengan wali songo. Jadi wali songo ini ulama-ulama yang dari Hadramaut yang keliling berdakwah ke India. Dari India mereka pindah lagi ke Indonesia. Makanya kita Indonesia ini kental sekali mazhabnya Syafi'i. Kalau kita ngaji kitab Syafi'i dan Najah dari berbagai macam pondok-pondok pesantren, itu diajarin buat pemula-pemula santri belajar kitab Syafi'i dan Najah. Mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i. Ntar naik lagi Fathul Qorib, mazhab Syafi'i. Ntar naik lagi Fathul Mu'id, mazhab. Ntar naik lagi Fathul Wahab, mazhab Syafi'i. Ntar naik lagi kitab Al-Majmu' Imam Nawawi, Qaul Majid. Itu semua mazhab Imam Syafi'i ya. Sampai Imam Nawawi ulama besar saja masih bermadhab kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Nawawi bertanya, ya Imam, kau adalah seorang mufassir, kau seorang usuli, kau seorang faqih, kenapa nggak bikin madhab sendiri aja, langsung Quran, langsung hadis? Imam Nawawi katakan, saya lebih aman ikut Imam Syafi'i. Kalau Imam Nawawi ikut Imam Syafi'i, orang receh kayak kita mau langsung Quran, hadis saja, bagaimana kena zaman sekarang? Maka kita wajib bermadhab kepada salah satu 4 mazhab tadi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi. Ini pilihan ya. Maka di Indonesia sudah kental diwarnai oleh ulama-ulama wali songo yang menyebarkan Islam di Nusantara ini. Maka
maka terwarnailah umat Islam dengan mazhab Syafi'i. Jadi hampir-hampir susah kita kalau di Indonesia mau menerapkan mazhab Hambali, mazhab Hanafi, soalnya kitab-kitabnya susah ditemukan. Ya, sekalipun ada cuma sekedar cuplikan aja nggak utuh. Nah, tapi kalau mazhab Syafi'i utuh, dari hukumnya ada, sholatnya ada, zakatnya ada, puasanya ada, hajinya ada, bab yang berkaitan dengan ibadah, muamalahnya ada, munakahannya, semua komplit. Kalau mencari mazhab Imam Syafi'i. Jadi fikih itu sebuah ilmu untuk mengamalkan ajaran yang tepat dalam melaksanakan syariat Islam yang sumbernya nggak lain dari Quran dan hadis. Sebenarnya kita ngaji fikih ini sama juga ngaji tafsir juga sama. Aja banyak fikih, kok ngaji tafsir? Justru fikih ini tafsir yang lebih aman. Ya enggak, daripada kita ngaji Quran hadis, ya ditafsirkan sendiri sama pengajarnya, wah bisa lebih kacau. Sayyidina Al-Bukhari mengatakan, "Afdal bid'atin fi hadzal zaman," paling berbahaya pelaku bid'ah di zaman sekarang mengajak orang kembali kepada Quran, kembali kepada hadis. Tapi pemahamannya bukan pemahaman ulama-ulama sebetulnya, pemahaman-pemahaman yang membawa kepentingan golongan pribadi. Nah, ini makanya kita lebih nyaman kalau kita baca kitab fikih ya Bapak, termasuk di dalam bab yang kita baca ini adalah kitab Safinatul Najah yang terkait dengan ibadah-ibadah sehari-hari kita, termasuk adalah zakat ya. Jadi zakat ini termasuk rukun Islam yang nomor kedua ya, nomor ketiga setelah syahadat, sholat, baru zakat. Kata beriringan, aqimus sholat wa atuz zakat. Zakat itu Bapak bahasa Arab. Zakat itu bahasa Arab, artinya berkembang, tumbuh. Jadi kalau misalnya zakat diartikan mana berkembang, mana tumbuh, orang yang berzakat hartanya akan berkembang, hartanya akan tumbuh dia. Zakat yasku, mana yasku itu bertambah. Zakat yasku zakatan. Ada juga zakat diartikan pembersih, pembersih ya. Karena orang yang berzakat berarti dia membersihkan harta-harta dia yang mengandung unsur hak orang. Jadi di harta kita nggak murni semua, ada harta kita, ada hak orang, ada hak fuqara, mustahik zakat, hak orang miskin, ada hak sabilillah, ada hak berimin. Nah, semuanya hak kita itu harus kita keluarin. Kalau nggak dikeluarin, dia kotoran jadinya. Kalau kotoran bercampur dengan yang bersih, maka yang bersih kalah. Jadi kotor semua tuh harta kita. Makanya terjadi kebakaran, terjadi kecurian, terjadi kehilangan, terjadi kebangkrutan. Itu biasanya karena pelakunya tidak perhatian dengan mengeluarkan zakat. Nabi pernah bilang dalam sebuahnya, "Ma halaka malun fi barrin wala bahrin illa biman zakat." Enggak akan binasa harta seseorang di darat maupun di laut kecuali penyebabnya adalah dengan sebab tidak mau zakat. Orang kalau nggak mau zakat, habis ludes tuh hartanya. Kenapa? Bercampur harta kotor dengan harta yang bersih, rusak, bakaran, kecurian, hilang dan lain sebagainya. Maka zakat diartikan pembersih. Sebagaimana Allah katakan, qad aflaha man tazakka, atau di ayat lain, qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang mensucikan dirinya. Sebab dengan dia berzakat, Bapak, dia telah membersihkan dirinya dari sifat bakhil. Dia telah membersihkan kotoran hartanya sehingga dia keluarkan itu milik orang lain. Seperti itu. Itu makna zakat ada dua, ada makna berkembang dan juga ada makna pembersih zakat. Sekarang kita mau tahu harta mana sih yang dizakatkan ya di dunia ini ya. Ya, di dunia ini nggak semua harta dizakatin, atau yang kita punya nggak semua kita zakatin, ditentukan oleh agama. Nah, dalam fikih ditentuin ini ada beberapa harta-harta yang ditentukan untuk dizakatkan. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amwal allati talzamu fiha zakatu sittatu anwa'in. Bahwasanya harta benda yang wajib dizakati itu ada 6 macam. Ada 6 macam aja, nggak banyak. Ada 6 aja. Tapi ini jangan disebelain. Walaupun cuma sedikit ada 6, ya jangan kita nggak mau tahu, harus cari tahu. Jangan-jangan saya juga termasuk nih harta saya yang wajib saya zakati. Sebab pertaruhannya sholat juga, pertaruhannya Islam juga. Wailul lil musyrikin alladzina la yutuna
yu'tuna zakat, ya sampai dikorek kata celaka orang-orang musyrik. Siapa itu? Orang-orang yang agak mengeluarkan zakat. Ini orang-orang yang agak mengeluarkan zakat dikata musyrik dalam Quran. Saking pentingnya itu. Kenapa? Benteng pertahanan Islam selain sholat adalah menunaikan zakat. Jadi ada apa? Harta-harta benda yang wajib dizakati ada 6. Satu, yaitu namanya an-na'am. An-na'am itu artinya hewan ternak. Hewan ternak. Ya, jadi hewan ternak ini cuma 3 ya. Yang wajib dizakatin hewan ternak. Enggak semua hewan yang kita punya dizakatin, enggak. Khusus hewan ternak. Dan hewan ternaknya pun hanya terbatas pada 3 kalau kita di Indonesia. Pertama sapi, ya. Kedua onta, kerbau. Yang ketiga kambing. Itu aja. Ya, kalau ada ternak ya ternak apa? Ayam, ya ternak ayam. Ayam mana? Ayam sampai ribuan begitu, berkandang-kandang sampai ribuan. Nggak ada wajib zakatnya ayam, ya nggak termasuk. Atau zakat kuda, punya kuda sampai puluhan, ratusan, gimana itu punya kuda sampai ratusan? Tetap nggak wajib zakat, hanya terbatas ya kalau digabungkan sama orang Arab ada onta di Arab. Onta, ya sapi, kambing, gitu ya. Kalau sapi sama dengan kerbau, gitu ya. Nah itu yang wajib dizakati. Dan itu pun ada syarat-syaratnya. Enggak mentang-mentang kambing asal zakat, kerbau, sapi, ada ketentuan-ketentuannya kalau dalam ilmu fikih itu. Pertama ketentuannya, ya kerbau kambing ini harus sudah mencapai nisab namanya. Nisab itu ukuran apa? Ukuran jumlah. Ya, kalau misalnya punya kerbau, ya punya kerbau, punya sapi jumlahnya 30 ekor baru wajib zakat. Kalau baru cuma punya 5, punya 10, 15, 25, 29 belum wajib zakat. Belum wajib. Jadi harus berapa? Harus 30. Kalau udah punya 30 ekor sapi, 30 ekor kerbau baru wajib zakatnya. Berapa zakatnya? 1 sapi, 1 kerbau, kagak. 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Zakatnya bukan sapi, bukan zakat kecil ya, kecil banget. Zakat itu kecil banget ukurannya. Apalagi kita kalau punya harta perdagangan 2,5% kan kecil banget, ya kecil banget gitu. Nah itu ya diantaranya kerbau, sapi, kambing. Kalau kambing berapa? Kambing 40 ekor, kambing 40 ekor. Jadi kambing punya kambing 40 ekor, ya baru keluar zakat, ya 1 ekor kambing ukuran 1 tahun kan begitu. Iya, kambing, kerbau, ya sapi, onta. Kalau onta 5 ekor, kalau orang udah punya 5 ekor onta wajib zakatnya 1 ekor kambing. Nah, seperti itu ya. Nah itu yang pertama ya. Yang pertama adalah hewan ternak jumlahnya nisabnya. Yang kedua harus sudah setahun. Harus sudah setahun. Kalau belum setahun langsung beli kambing 40 ekor langsung wajib zakat enggak? Tunggu nanti haul belum setahun. Ya, beli tanggal 1 Muharram kemarin tuh. Ya, 1 Muharram. Nanti bayar tanggal 30 Zulhijjah. Udah setahun. Jumlahnya tetap 40 aja, ya enggak berkurang. Nambah boleh enggak apa-apa. Ya kan gitu. Nah, baru udah setahun baru wajib zakatnya. Bagaimana kalau misalnya di pertengahan tahun kambingnya dijual 2 atau 5 atau mati 1 misalnya gitu, atau hilang 1, tetap belum wajib zakat karena jumlahnya 40 ini nggak bertahan dalam ukuran setahun. Yang ketiga kambingnya, ya yang kambingnya diubar, yang ada di kebun-kebun tuh nyari makannya saat ini lepas pagi masuk kebun, masuk hutan, dia makan rumput, sore kenyang dia balik gitu. Jadi kalau kambing-kambing yang di kandang-kandang begitu, yang cari biaya pakai empannya, nggak wajib zakat walaupun jumlahnya lebih dari 40 ekor. Itu ada ketentuan ya di bab zakat seperti itu. Jadi Islam itu masya Allah ya, nggak langsung mentang-mentang zakat harus zakat. Ada aturan-aturannya, gitu ya. Ada nisabnya, ada haulnya, ada cara pengelolaannya gimana nih seperti itu. Itu yang berkaitan dengan ya hewan ternak. Yang kedua adalah warna kedan, emas dan perak. Ya, yang punya emas, yang punya perak itu juga sama ya, ada zakatnya. Jadi yang lebih mahal dari emas dari perak seperti batu-batu mulia gimana? Batu permata, batu inten, ya kan? Itu wajib zakat enggak? Enggak wajib. Ya, enggak wajib zakat meskipun dia lebih mahal, lebih tinggi harganya.
Tadi kuda kan lebih mahal daripada kambing, udah wajib zakat karena agama udah tentuin. Jangan suka ngada-ngada gitu. Jangan suka ngada-ngada, dosa itu. Bid'ah namanya, bid'ah Asia begitu. Yang agama enggak atur udah ikut-ikut diatur-atur, jangan. Emas perak aja, ya. Emas perak aja. Emas perak pun ada ukuran nisabnya. Kalau emas kira-kira ukurannya 77 gram. Ya, 77 gram ya. Kalau perak ukurannya ya 600 ya, 600 gram. Itu kalau orang punya simpenan emas ya, ditaruh disimpan. Simpan Bu, apa? Bukannya dipakai. Kalau dipakai nggak wajib zakat. Orang perempuan pakai emas sampai 80 gram. Di sini berapa gram tangannya? Ininya berapa gram? Ini berapa gram? Ini berapa gram? Di kaki berapa gram? Itu semuanya ada 80 gram orang perempuan, tapi dipakai. Itu nggak wajib zakat. Yang wajib zakat khusus yang disimpan ya. Jadi barang simpenan itu wajib zakat. Itu pun kalau jumlahnya sudah 77 gram atau perak 600 gram, itu baru wajib zakatnya. Pun harus sudah setahun lagi haul ya. Hitungan setahun beli emas kapan tuh? Tanggal berapa ya? Muharram tanggal 1 Muharram. Berarti nanti tahun depan tanggal 30 Zulhijjah ya, akhir daripada Zulhijjah ya lihat emasnya. Kalau masih bertahan setahun gitu, maka ada wajib zakatnya. Berapa persen zakatnya? Zakatnya kecil, cuma 2,5%. Kalau misalnya taruhlah ya, emas sekarang apa itu segram 5.000 ya? Kira-kira ya 500.000 ya, 500.000 dikali 77 gram. Misal begitu ya, ada sekitar 45 juta ada 45 juta jumlah rupiahnya, maka 45 juta 2,5% ya, berarti kalau 45 juta 2,5% berapa? Bagi 10 bagi 4 4 juta setengah. 4 juta setengah baru 10. 4 juta setengah dibagi 4 4 juta setengah dibagi 4 kan 2,5% dari 40. Iya. Jadi 1.200.000 ya? Sejuta. 1 juta. Ini kalau kita punya uang 45 juta, punya uang 45 juta, itu kalau tersimpan saja nggak bergerak, ya di lemari itu tersimpan tuh emas 7 gram, nggak bergerak. Itu ketika dapat haul 1 tahun, maka dia wajib zakat ya sekali. Cuma kita keluarkan dalam bentuk harga, bukan emas ya, harga ukuran uang 1.200.000 rupiah seperti itu ya. 1.225.000 ya, 1.125.000 itu ya ukuran apa namanya, nilai yang dikeluarkan daripada zakat yang beremas dan perak yang berjumlah, kalau emas 77 gram, kalau perak 600 gram gitu ya. Itu setiap tahun pas sekali aja? Setiap tahun kalau bertahan jumlah itunya 77 gram bertahan. Tahun depan keluar lagi, tahun depan keluar lagi. Naik kan pastilah ya. Iya, naik ya. Kalau kurang nggak menjakat ya katanya. Kalau nambah ya nambah lagi, kurang ya. Seperti itu emas dan perak. Kemudian yang ketiga adalah wal muasyarat. 3 adalah tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan pertanian, itu makanan pokok. Ya, bangsa apa, buah-buahan. Kalau buah-buahan terbatas pada 2. Yang pertama adalah buah korma. Garam ya. Yang kedua buah anggur. Anggur pun bukan masih basah. Anggur yang udah dikeringin, udah jadi kismis itu ya. Udah jadi kismis. Itu kalau jumlahnya sudah mencapai ya sekitar 7 kintal ya, sekitar 7 kintal ukuran beratnya. Nah, itu baru wajib zakat ya. Atau misalnya bagian biji-bijian seperti kalau kita beras ya, beras, makan pokok, gandum seperti itu, ukuran beratnya sekitar hampir 75 kintal. Kalau ditimbang, nah itu hasil daripada tumbuh-tumbuhan wajib zakat. Kapan zakatnya? Kalau dia zakatnya tiap kali panen, tidak nunggu setahun. Sebab setahun itu bisa 3 kali 4 kali panen kalau penanam. Kalau petani menanam padi setahun bisa 3 kali, bisa 4 kali. Berarti setahun sekali, bukan setiap kali panen. Kapan dikeluarinnya? Kalau di beras. Kalau udah di beras ditimbang ada 7 kintal ya, ada 7 kintal baru wajib zakatnya. Berapa persen wajib zakatnya? Tergantung ya
perawatannya, tergantung pengelolaannya. Kalau misalnya itu padi disiramnya tanpa biaya, cukup menggunakan air hujan aja, ya jadi nggak pakai capek-capek. Nah itu 10%. Tapi kalau misalnya pakai tenaga, ambil air di sumur, pakai irigasi, disiramin tuh padinya, maka itu 5% daripada 75 kintal tadi. Berapa 5%-nya? Berapa 10%-nya? Seperti itu zakat tumbuh-tumbuhan ya Bapak-bapak, wan naqdan. Kemudian wal muasyarat ya, tumbuh-tumbuhan tadi. Jadi tumbuh-tumbuhan ada dua, ada yang ada yang korma sama anggur, ada yang biji-bijian, gandum, beras, padi ya, atau sejenisnya ya. Tapi dalam keadaan normal. Kalau jagung enggak ya? Keluar dulu biar Apa? itu tumbuhan kayak padi gitu. Itu harus dikeluarin dulu nggak biar personalnya dari hasil. Iya, keluar dulu. Iya, misalnya beli pupuk. Oh iya. Hah? Oh biaya itu. Biaya itu termasuk tadi tuh. Termasuk tadi 10% ya, 5%. Termasuk dihitung juga biaya-biaya itu. Biaya-biaya itu 75% udah bersih dia. Jadi udah dihitung tuh biaya nyiram tadi berapa ya? Biaya nyiramnya, biaya pupuk-pupuknya kan. Hasilnya pupuk biasanya. Dikasih pupuk itu beli biaya pupuknya. Itu juga diperhitungkan ya. Setelah itu beres, hasilnya sekian 75 kintal baru wajib disakatin. Tapi kalau ditutup biaya nggak ada segitu, belum wajib mengeluarkan zakat ya padi ataupun gandumnya gitu ya. Kemudian selanjutnya wa amwalut tijarah, dan yang keempatnya adalah harta dagangan. Harta dagangan. Nah, kita banyak berdagang nih. Nah ini yang di atas jarang, binatang ternak jarang ya, emas perak mungkin ada sebagian ya. Tumbuh-tumbuhan juga mungkin ada ya, petani-petani di daerah-daerah. Nah yang keempat ini harta dagangan. Kayak kita nih dagang ya, semua bisnis yang namanya perdagangan, mau dagang ya pakaian ya, dagang sayur-sayuran, dagang apa saja di pasar itu semua ya, di pasar Cipulir atau pasar Cibanu, bentuk-bentuk perdagangan itu pun ada unsur zakatnya ya, ada unsur zakatnya. Mana unsur zakatnya? Di sini dikatakan wajibuha ar-rubu'si qimati urud di tijarah. Itu katanya. Bahasa Arabnya begitu. Artinya harta dagangan ya, dan wajibnya mengeluarkan zakat harta dagangan adalah seper-10 daripada harta tersebut ya. Harta ya 1/10 daripada harta tersebut. Jadi kalau perdagangan Bapak-bapak ya, yang wajib dizakatkan adalah 1/10 nilainya dia, nilai daripada barang dagangan tersebut. Sama dia ukurannya, sama juga tadi kayak emas perak, sama kayak emas perak ya, 77 gram. Contoh begini, kita misalnya dagang pakaian, dagang sarung lah. Dari mulai sarung yang paling murah sapir ya, sampai yang paling mahal apa tuh, BHS ya misalnya, ya kan, BHS sapir. Nah, ini kita perhitungkan dari mulai kita dagang modalnya berapa, waktu dagang modalnya 77 gram, hampir 45 juta buka usaha pertama. Itu tahun itu tanggal 1 Muharram mulai, iya itu terus sampai nanti berakhir tanggal 30 Zulhijjah. Kalau nanti pada suatu saat di tanggal 30 Zulhijjah hasil daripada perdagangan itu setahun mencapai uang sebesar 77 juta ya, 77 gram emas alias 45 juta ya, 45 juta, maka itu wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Yaitu berapa tadi? 1.250.000. Tapi nilainya ya Pak, nilainya bukan sarungnya, bukan sarung biasa kali satu, itu gue zakat biasa belum satu tuh, bukan nilai uang rupiahnya ya, itu karena ini namanya disebut zakat mal, zakat perdagangan ya. Jadi dia sama kayak nisab zakat emas perak ya, 2,5% dari nilai itu, gitu ya. Iya, 1/10 itu maksudnya kalau dari kita mah 2,5% Pak. Singkatnya kan 1/10 itu maksudnya dibagi 10 dibagi 4 gitu ya. Misalnya ada uang 1 juta ya kan,
Kalau 1/10 bagaimana? Ya 1 juta dibagi 10, 100.000. 100.000 bagi 4, 25.000 gitu. Jadi 2,5% dari 1 juta, 25. Kecil banget ya, punya uang 1 juta kita 20, tapi 1 juta mah belum wajib zakat. Wajib zakat ntar kalau ukurannya 45 juta ya, baru kita wajib. Itu mau dagang apa aja, meskipun dagang kangkung, misalnya dagang bayam, kalau per tahunnya mencapai hasil 45 juta, wajib dizakatin. Udah kata aku Ustaz, nilainya bukan kangkung dikeluarin, kita bayar kangkung aja dah, kangkung bayam bukan. Ya katanya dagang kolornya dibagi-bagiin gitu ya di masjid, bukan nilainya ya, nilai rupiah ya, gitu ya. Itu ini kalau dibahas panjang dulu ya, masalah-masalah zakat perdagangan ini, macam-macam perdagangan itu dilihat daripada unsur ya, awal tahun mulai berdagang sampai tahun selanjutnya, kemudian misalnya sama seperti emas perak, terus yang dikeluarkan nilainya itu 2,5%. Nah, kalau di sini bahasanya 1/10-nya gitu ya. Kemudian yang nomor kelima, wal rikaz. Apa tuh rikaz? Rikaz itu harta benda jahiliyah yang terpendam. Ya, misalnya zaman dulu kan banyak tuh orang-orang zaman jahiliyah punya simpenan. Tapi kan kalau di Arab, kalau yang tanah Arab gitu, menguasai tanah, punya tanah, kemudian dia gali, ada dapetin barang-barang tambang yang berharga, emas, perak, nikel, apa macam. Itu juga sama, wajib dikeluarin zakatnya. Harta karun simpenan ya, harta karun kalau bahasa sekarang, rikaz ya. Dan juga wal ma'dan, dan hasil tambang ya, hasil tambang juga sama ya, ada zakat-zakatnya itu ya, antam ya, tambang emas, perak yang di dasar laut maupun yang di darat, itu barang-barang temuan seperti itu pun ada wajib zakatnya yang telah ditentukan dalam agama. Itu Pak, itu zakat mal namanya, zakat mal ya. Ada yang kedua namanya zakat fitrah, termasuk tuh zakat fitrah juga termasuk kategori zakat ya. Kategori zakat, cuma dia bukan zakat mal, namanya zakat apa? Zakat abdan dia ya. Zakat fitrah namanya. Yang kita keluarkan 3 liter setengah beras makanan pokok yang kita keluarkan. Kapan itu syaratnya? Syaratnya 2. Kalau ketemu malam Ramadan, kalau ketemu bulan Ramadan dan ketemu malam Idul Fitri, baru termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat, dan dia punya biaya hidup malam takbiran sampai hari takbirannya, baru keluarin tuh zakat fitrah ya. Gitu. Kalau nggak punya, ya nggak wajib, kalau jadi mustahil zakat dia. Gitu. Kalau nggak ketemu malam takbiran, misalnya asar hari terakhir bulan Ramadan meninggal dunia, belum sempat nemuin malam takbiran sudah meninggal, maka dia termasuk orang yang tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena dia nggak ketemu malam takbiran. Atau bayi lahir pas malam takbiran maghrib, bayi lahir nggak ketemu Ramadan siangnya, maka dia nggak termasuk tuh bayi wajib mengeluarkan zakat. Karena syaratnya 2, ketemu juz Ramadan dan ketemu juz Syawal, baru mengeluarkan zakat, hukumnya wajib. Gimana yang terjadi kita di Indonesia ini? Orang zakat kadang-kadang seminggu, 2 minggu, 3 minggu bahkan sebelum Syawal datang udah pada mengeluarkan zakat. Hukumnya bagaimana itu? Boleh, mubah mengeluarkan zakat, belum pada batasan malam takbiran sudah dikeluarkan, hukumnya boleh, nggak apa-apa. Tapi baru wajibnya perintah zakat fitrah setelah beduk maghrib, malam takbiran, baru ada perintah wajib zakat. Dan sunnahnya bagusnya habis sholat subuh di hari raya Idul Fitri kalau kita mau mengeluarkan zakat, itu afdolnya. Tapi sekarang panitia udah nggak mau ngurusin yang begitu-begitu, ribet baginya ya. Dari awal Ramadan boleh nggak? Boleh. Tanggal 1 Ramadan masuk langsung zakat. Biar nanti tanggal 20 Ramadan udah diramping bagi-bagiin. Boleh, nggak apa-apa ya, nggak jadi masalah. Nanti kemudian kalau meninggal gimana Ustaz? Malam takbiran meninggal, sebelum malam takbiran asar, gimana? Itu zakat udah saja, sedekah jatuhnya saja. Kalau dipinta lagi ke DKM Masjid, masa dia setengah dipinta lagi, nggak usah. Lanjut aja, gitu ya. Itu zakat fitrah namanya. Kemudian mustahiknya Bapak, ya, yang menerima zakat siapa ini? Yang jadi mustahik orang yang berhak
menerima zakat. Kadang-kadang sekarang di zaman sekarang orang gampang banget, nggak jadi 8 golongan, menerima zakat udah mau aja, awas. Allah udah tentuin tuh pembagian zakat mustahiknya dalam surat Taubah ya ayat 60. Allah katakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wabnis sabil wal gharimin wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wabnis sabil wa fi sabilillah wabnis sabil. Ada 8 namanya. Itu semua faridatan minallah, kewajiban dari Allah. Allah tentuin itu. Ya, kewajiban dari Allah. Pertama, fuqara, orang fakir. Siapa orang fakir? Orang yang sama sekali gak punya pekerjaan karena memang udah lemah dia, gak mampu udah bekerja, gak mampu, lemah dia, gak punya penghasilan sama sekali. Nah ini orang yang berhak mendapatkan zakat, fakir namanya. Atau orang punya kerjaan tapi dia gak mencapai hasil dari kebutuhannya, setengah aja gak. Ya, misalnya kebutuhannya per hari 100.000, dia usaha nggak dapat 50, dapatnya 30, 40, ini masih fakir ya namanya. Fakir itu begitu, orang yang punya penghasilan tapi nggak dapat setengahnya sama sekali buat kebutuhan dia, fakir namanya. Nah, dia berhak. Bagaimana kalau ada orang fakir males? Pakainya karena males, dia emang nggak mau usaha, di masjid aja zikir, baca Quran, duha, gitu. Gimana tuh orang begitu? Nggak diterima zakat, udah berhak. Kenapa? Orang males, dari aja rajin di masjid, sholat duha, bayang lagi, zikir lagi, baca Quran, nggak ada usahanya, dia maka nggak berhak. Kenapa? Masih tangguh badannya, masih kuat, masih mampu. Dia seharusnya tolabul halal faridatun ala kulli, mencari rezeki, usaha yang halal itu juga kewajiban. Sholat duha sunnah, baca Quran sunnah, itikaf di masjid sunnah, kerjaan-kerjaan sunnah itu tinggalin demi mencari rezeki ya, mencari nafkah hidup, kebutuhan hidup, hukumnya wajib gitu. Bagaimana kalau pelajar? Pelajar berhak ya, pelajar ilmu agama yang sampai dia nggak bisa usaha karena dia sibuk concern sama ilmunya, dia termasuk orang yang mustahil zakat karena kefakirannya ya. Kemudian yang kedua apa yang kedua? Wal masakin, orang kalau miskin gimana? Kalau di dalam bab zakat Pak, antara fakir dan miskin beda. Kalau miskin itu orang yang dapat dari hasil usahanya itu dia melebihi daripada setengah kebutuhannya. Kebutuhan 100, tapi nggak pernah dapat 100, dapatnya 80, 70, 90, tetap kategori miskin dia. Tapi kalau dapat 100, emang kebutuhannya 100, dapatnya 100. Nah, dia nggak berhak terima zakat tuh. Nah, kadang-kadang udah cukup masih terima zakat aja. Jangan. Ya, kita tahu diri kita. Allah pantau di hati kita. Kita mampu apa kagak nih? Kebutuhan saya per hari bosan 100.000. Terus dapatnya pas banget 100.000. Berarti nggak berhak untuk menerima zakat. Jangan bilang terima kasih dulu. Terima kasih ya, sini saya terima aja deh. Ya, mumpung. Jangan, karena kita nggak berhak kalau sudah memenuhi kebutuhan 100.000, kebutuhannya cukup. Nah, itu termasuk kategori kaya. Fuqara wal masakin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Yang ketiga apa? Wabnis sabil. Ini sabil itu orang-orang yang sedang dalam perjalanan ya Pak. Orang-orang yang sedang perjalanan, kehabisan ongkos di perjalanan ya. Kayak orang misalnya orang perjalanan banyak ya, pengembara gitu di jalanan suka mampir di masjid, ngaku kehabisan ongkos, itu sambil kalau kita ada stok uang zakat di masjid kita, berikan kepada mereka. Mereka termasuk mustahil zakat ibn sabil atau fisabilillah. Siapa ini fisabilillah? Fisabilillah orang yang perang ya, khusus yang perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di bab zakat Pak, fisabilillah orang-orang yang benar perang di jalan Allah, pahlawan tentara maju ke medan perang, nggak punya gaji dari pemerintah, itu mereka termasuk fisabilillah. Kalau kira sekarang tentara-tentara kita sekarang ya perang juga kagak digaji terus, itu nggak termasuk mustahil zakat mereka fisabilillah. Jadi fisabilillah al-ghazi ya, orang-orang yang perang, terjun perang tanpa ada bayaran, itulah orang-orang yang berhak menerima zakat. Fisabilillah ya Pak, orangnya Pak, fisabilillah. Jadi kalau masjid gimana masjid? Kalau masjid tidak termasuk fisabilillah. Pesantren
nggak termasuk fisabilillah. Sekolah-sekolah nggak termasuk fisabilillah. Kenapa? Karena kalau fisabilillah dimasukin ke masjid, semuanya jadi fisabilillah. Benar? Semuanya. Termasuk kita nih, siapa orang yang berangkat dari rumah menuju masjid ngaji, maka dia fisabilillah. Berarti kita usaha zakat juga dong, fisabilillah kita juga. Siapa orang yang mencari usaha halal dari pagi pulang sore, maka dia fisabilillah, dapat zakat juga dong. Wah, semuanya banyak fisabilillah. Siapa orang yang kerjanya puasa, ya Asyura, puasa, Muharram, termasuk fisabilillah dia. Berarti terima zakat juga. Entar lama-lama habis fakir miskin ya kebagian sama fisabilillah. Fisabilillah kecil jatahnya, cuma khusus pada orang-orang yang perang. Ya, kecuali wal gharimin, orang yang punya utang. Kayak masjid misalnya, masjid DKM punya utang sama material belum bayar, dananya belum ada, pas banget musim zakat, mau zakat fitrah kayak mau zakat mal, berarti pengurus DKM berhak menerima zakat sebagai orang yang punya utang sama material. Ini maksudnya bukan fisabilillah, bukan fisabilillah. Termasuk guru-guru ngaji itu, guru-guru ngaji, guru-guru sekolah kadang-kadang suka menerima zakat ya. Anak-anak kita yang pada sekolah tuh zakatnya sama guru sekolah. Tahu dulu nih, guru sekolah termasuk mustahik zakat nggak? Di bab mana dia? Fisabilillah? Bukan fisabilillah, orang yang perang. Ini fisabilillah juga ngajar memerangi kebodohan katanya. Iya, tapi bukan fisabilillah itu. Ya, kadang-kadang dosen, guru-guru sekolah, anak-anak sekolah pada diwajibin zakat. Nggak terima zakat dong guru sekolah. Guru ngaji juga nggak terima. Guru ngaji, kecuali guru ngajinya fakir miskin ya, emang nggak punya kerjanya ngajar aja. Terus bayar ngajarnya nggak seberapa. Orang yang ngaji kebanyakan anak yatim, orang-orang nggak mampu, yang bayaran juga kepada bayaran, kan termasuk miskin tuh guru ngaji gitu. Baru boleh terima zakat, tapi kategorinya bukan fisabilillah, miskin namanya. Gitu. Ya itu namanya mustahik zakat. Ya wal gharimin, orang yang punya utang tadinya. Wal mu'allafah qulubuhum, orang yang baru masuk Islam, yang masih dijinakan hatinya biar bertahan. Beberapa orang kalau baru masuk Islam banyak dimusuhin sama kerabatnya, sama saudara-saudaranya, nggak punya bekal, nggak punya biaya. Nah dia termasuk orang yang wajib zakat. Wafir rikal, itu budak ya, budak sahaya yang mau merdeka, diperdekakan sama budak sama tuannya. Udah, kalau kamu mau merdeka, cicil, ya cicilan kamu sebulan 1 juta selama 5 tahun, selalu begitu. Dia bayar tuh. Nah dia untuk melunasi utang-utang dia dibantu dengan zakat gitu ya. Nah itu orang-orang yang berhak untuk menerima zakat ya Pak. Itu mungkin itu aja bab zakat yang kita kaji pada malam hari ini. Selanjutnya saya mengingatkan jangan lupa besok hari Kamis tepat tanggal 10 Asyura ya. Kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa ya Pak. Hari Azim. Ini hari terkenal semenjak Islam belum datang. Di Mekah dulu orang-orang jahiliyah pada puasa, orang-orang Yahudi di Madinah pada puasa. Hari yang agung. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi dapat orang-orang Yahudi pada puasa. Nabi tanya, gerakan hari apa ini pada puasa kalian? Oh ini hari agung. Dulu pemimpin kami Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun pada tanggal 10 Asyura, maka kami merayakan berpesta poranya dengan puasa. Maka Nabi katakan nahnu ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak ya dengan Nabi Musa daripada kalian semua. Akhirnya Nabi memerintahkan kita puasa sampai Nabi katakan siyamu yaumi Asyura ya yukaffirullaha as-sanah allati qablaha. Jadi puasa 1 hari di hari Asyura bisa menghapuskan dosa 1 tahun. 360 hari Pak kita bikin dosa setahun, bisa hapus aja tuh sama puasa yaumi Asyura. Makanya jangan sampai besok kita lalai. Besok yaumul azim, besok hari besar ya, hari agung. Kita dianjurkan berpuasa. Itu amaliyahnya diantaranya. Yang kedua, amaliyahnya dianjurkan di 10 Asyura besok selain kita puasa meluaskan belanja keluarga. Hadis sahih. Jadi kita dalam memperluas belanja keluarga ada hari-hari yang dianjurkan. Di antaranya Idul Fitri ya, memperluaskan belanja. Termasuk ini besok Asyura. Kami katakan man wassa'a 'alal 'iyal wassa'a Allah rizqahu fi sanati. Siapa yang meluaskan uang belanja untuk keluarga di hari Asyura, Allah luaskan belanja rezekinya 1 tahun. Kalau nggak digabung sama ditambah 1 hari itu, misalnya besok kan 10 malam yang kedua.
Kalau cuma puasa itu aja boleh. Artinya boleh, apa kita menyamakan kaum yang lain? Iya, memang ada anjuran seperti itu. Ada anjuran seperti itu ya. Nabi katakan khalaful yahud. Kalau misalnya kamu beda diri orang Yahudi pada puasa besok, kita juga puasa, jangan nggak puasa. Oh, gua beda aja sama Yahudi nggak puasa. Justru Nabi suruh puasa besok, tapi puasanya bangunnya tambah satu hari tadi itu Rebo kalau mau, atau kalau nggak puasa tadi besok lusanya hari Jumat. 2 hari ya. Sampai Nabi katakan kalau aku hidup tahun depan aku berpuasa tanggal 9-nya. Namun takdir mengatakan Nabi meninggal dunia. Kalau kita niaga kan nggak jelas. Kalau namanya gimana? Terkait perempuan kan sering itu punya duit banyak tapi bukan perdagangan. Iya. Itu wajib zakat kan? Enggak. Enggak wajib zakat perempuan. Perempuan kumpulin jajanan. Iya. Kita kan enggak wajib zakat. Termasuk itu ya Bapak ya. Termasuk zakat penghasilan ya. Ini nggak ada di sini. Ya. Ini baru-baru aja sekarang nih ada zakat penghasilan. Kan kadang-kadang kita kasihan ya karyawan-karyawan kadang-kadang tiap bulan dipotong zakatnya. Ini haram nih. Nggak ada ketentuannya zakat profesi ya. Zakat profesi, zakat penghasilan itu kan kerja badan orang, keringat orang kok dipotong sih. Ya nggak? Iya. Udah ketentuannya di sini gitu. Ya zakat penghasilan nggak ada. Kalau mau boleh aja infak niatnya sedekah. Jangan atas nama kategori zakat, sebab itu menambahkan ketentuan yang sudah berlaku 6 saja di sini yang wajib zakatnya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillah rabbil. Nanti kajian kita akan ganti ya Pak kitabnya. Nanti kita akan ya dimusyawarahkan lah. Bapak nanti musyawarahkan, nanti Pak DKM nanti apa namanya kasih saya. Oh gitu ya. Baik, nanti kita yang pilihkan ya berkaitan dengan pengajian pada Kamis depan. Sekarang dia udah hatam, mari sama-sama kita baca Fatihah buat pengarang kitabnya, mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua. Bihadiniah Hadrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anallahu darajat fil jannah wa in kana tasawwur fil dunya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.